Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kalian sudah kenal sama Ibu? Sudah. Ya, kenalkan nama saya Ibu Desi. Nah, coba siapa ketua kelasnya? Coba pimpin doa ya. Bersiap. Siap. Membaca doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Semangat ya belajarnya. Kita sebelum belajar kita mau rojaah dulu surat An-Naba. Coba dikeluarin di bukunya, bareng-bareng ya. Ya. Udah, ayo. Kita ngomong dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
menjadi daya tarik wisatawan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ya? Ada yang pernah lihat itu tidak? Apa yang digambar ini? Di mana itu? Di TikTok. Selain itu di kehidupan di TikTok. TV. Nggak pernah. Yang lain? Ada di uang 1000. Pernah lihat nggak? Enggak. Bentar ya. Ada di uang yang juga ada. Coba dilihat nih. Sama kan? Jadi lompat batu ini adalah tradisi dari mana? Sawe mata luo. Ya, ini Nias ya. Nias itu adalah pulau, kepulauan. Nah, di Pulau Nias ini ada daerah, ada desa yang namanya Desa Bawe Mataluo. Siapa aja yang mengikuti tradisi lompat batu ini? Pemuda-pemuda yang membuktikan bahwa dirinya sudah tumbuh dewasa. Pemuda yang ada di Desa Bawe Mataluo. Kalau zaman dulu fungsinya itu adalah untuk melatih diri agar kuat dan mampu untuk menembus benteng lawan yang cukup tinggi untuk dilompati. Nah, yang dilompatinya ini adalah tumpukan batu-batu yang tingginya sekitar 2 meter lebih. Jadi susah untuk melompatinya. Jadi kan fungsinya yang dulu itu untuk supaya agar kuat menembus benteng lawan yang cukup tinggi untuk melompati. Nah, pada zaman sekarang sudah berkembang, fungsinya jadi berubah, yaitu untuk Upacara. coba Aisyah. Itu zaman dulu, yang zaman sekarang udah berubah. Siapa aja Bang Aisyah? Digunakan sebagai upacara untuk menentukan apakah seorang pemuda di desa Bawe Mataluo dapat dipandang sebagai pemuda yang telah dewasa atau belum. Ya, benar. Jadi susah sekali untuk melompati ini. Jadi kalau dia udah bisa melompati batu yang tinggi itu berarti dia sudah dewasa ya. Ini merupakan tradisi dari Pulau Nias. Jadi turis mancanegara banyak datang ke Indonesia untuk menyaksikan keunikan upacara tersebut. Sambil itu bisa juga diisi ya, pertanyaan itu nanti bisa dikumpulkan untuk diisi ya. Yang pertanyaan di manakah Pulau Nias berada sama diisi. Coba siapa tahu di manakah Pulau Nias berada? Coba siapa? Di desa Bawe Mataluo. Nah, coba sambil ditulis ya. Tulis semuanya. Desa Bawe Mataluo. Nomor 2. Apa nama upacara adat di Pulau Nias? Siapa yang tahu? Coba ya, Smi. Upacara angkat batu. Ya, langsung diisi ya semuanya. Dan yang ketiga, apa yang menjadi daya tarik Pulau Nias bagi wisatawan mancanegara? Lompat batu. Ya, Lompati batu. coba diisi. Keempat, siapa peserta
pemuda-pemuda yang ada di desa Bawe Mataluo di Nias, Pulau Nias. Yang kelima, mengapa pemuda Nias harus mengikuti upacara lompat batu? Ada dua itu Untuk sebenarnya. membuktikan kedewasaannya. Ya, untuk membuktikan kedewasaan pemuda-pemudanya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Atau ada yang kurang jelas? Boleh bertanya. Udah ngerti yang melompat batu di Nias? Coba saya mau tanya. Udah ngerti belum? Coba. Udah ngerti? Lanjut ya. Sekarang tentang kalimat tanya. Apa kalimat tanya itu? Coba dibaca. Tapi coba. Ya, ayo mendengarkan. Satu, dengan kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Satu, kata tanya diawali dengan menggunakan huruf kapital dan selalu diakhiri dengan kalimat tanya. Dua, memiliki intonasi yang tinggi untuk kalimat tanya dengan jawaban yang singkat dan intonasi yang rendah untuk kalimat tanya dengan jawaban yang panjang. Tiga, biasanya kata tanya juga menggunakan apakah, siapakah, dimanakah, dan sebagainya. Empat, kata tanya mengandung 5W 1H. Apa, siapa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya, apa? Fungsinya untuk menanyakan sesuatu yang berupa perbuatan atau keadaan. Di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi. Kata ini diawali dengan kata depan di, ke, dan dari. Kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu kejadian yang sudah terjadi atau sedang berlangsung. Empat, siapa? Digunakan untuk menanyakan waktu kejadian yang sudah terjadi atau sedang siapa? Digunakan untuk menanyakan seseorang yang terlibat dalam sebuah peristiwa. Mengapa? Digunakan untuk menanyakan atau sebab sesuatu dapat terjadi. 5. 6. Bagaimana digunakan? Bagaimana digunakan untuk menanyakan digunakan dalam kalimat tanya untuk menanyakan hal yang berkaitan dengan cara atau proses. Nah, Ibu akan jelasin yang ciri-cirinya dulu. Kata tanya diawali dengan menggunakan huruf kapital dan selalu diakhiri dengan tanda tanya. Coba apa contohnya salah satu kalimat tanya? Ada yang bisa kasih contoh? Coba. Mana, Iya.
panjang. Kalau misalnya intonasinya rendah, tidak terlalu tinggi, biasa-biasa saja, berarti itu jawabannya nanti panjang. Terus yang ketiga, biasanya kata tanya juga menggunakan partikel K. Ini kan di sini ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Jadi bisa ditambahkan K nih kayak gini. Di mana K, apa K, siapa K, bisa ditambah pakai K. Sampai ke sini ada yang ngerti? Udah mengerti semua? Nah, yang terakhir yaitu kata tanya mengandung 5W dan 1H. Siapa yang tahu 5W itu apa aja? Ayo, siapa yang tahu? What? What apa? What? Terus? Itu siapa? Terus? When itu apa? Ya, terus? When? Ya, terus? Terus? Yang terakhir? Who is? When? Enggak, yang terakhir, W yang terakhir. Ada what? Hah? Ya, benar, why. Yang apa? Yang H? How. Sampai di sini udah ngerti belum? Nanti Ibu mau kasih pertanyaan. Siapa yang bisa jawab, nanti Ibu kasih hadiah. Disimak nggak itu tadi? Oke, siap-siap ya. Kalau nggak ada yang bertanya berarti Ibu yang nanya. Yang pertama, apa itu lompat batu? Tradisi di Pulau Nias. Tradisi apa? Lengkap-lengkap coba. Ya. Tradisi Nias untuk para pemuda-pemuda di desa bahwa menunjukkan kedewasaan dirinya. Maju sini. Tadi udah dikerjain kan itu? Ada di bukunya. Nih dia. Yang kedua, di mana daerah yang terdapat tradisi lompat batu? Saya di desa Bawah Mataru. Yang ketiga, fungsi lompat batu itu kan ada dua ya. Ada yang zaman dulu terus berubah, ada yang sekarang jadi berubah kan. Siapa yang tahu fungsi lompat batu pada zaman dulu? Coba Zahra. Yang mana zaman dulu? Agar kita kuat dan mampu untuk
ini apa kira-kira pertanyaannya? Anak kelas 4 Alex akan mengikuti acara lomba drum band pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024. Coba. Ayo, kira-kira pertanyaannya apa? Kapan anak-anak Alexandria akan mengikuti lomba drum band? Jawabannya? Anak-anak Alexandria akan mengikuti drum band pada Sabtu tanggal 23 November 2024. Good job. Bukunya mana? Nah, kayaknya anak-anak sudah ngerti ini ya pelajaran hari ini. Untuk hari ini sekian dulu pelajaran hari ini. Buku-bukunya silahkan dikumpulkan yang belum dikumpulkan. Rapikan semua mejanya, jangan sampai ada alat-alat tulis yang masih ada di atas meja. Kita ke dalam tas, rapikan. Kalau semuanya sudah rapi, boleh istirahat. Oh, mau istirahat coba kan Nah, rapi. Mejanya dikosongkan ya, alat tulisnya masukin ke tas. Sebelum istirahat kita berdoa dulu. Berdoa setelah belajar. Ayo pimpin Ibra. Udah selesai nih, udah semuanya ini. Ayo pimpin Ibra. Siap. Membaca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah boleh istirahat?